Memasuki tahun kedua di kota, orang membuat lelah secara fisik dan mental. Rutinitas yang sama setiap hari membuatnya merasa hidupnya berjalan di tempat. Ia bekerja keras dari pagi hingga malam, tetapi penghasilannya tidak pernah cukup untuk membuat perubahan berarti. Uang yang ia kumpulkan selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari. Raka mulai mencoba mencari peluang lain agar hidupnya tidak selamanya bergantung pada pekerjaan keras. Ia belajar berdagang kecil-kecilan dari teman-temannya di kota. Dengan sisa tabungan yang ia miliki, Raka mencoba menjual makanan ringan di pinggir jalan. Awalnya ia penuh semangat dan keyakinan bahwa usahanya akan berhasil. Namun kenyataan kembali tidak berpihak kepadanya. Dagangannya selalu tidak habis terjual. Cuaca buruk, lokasi yang kurang strategis, serta kurangnya pengalaman membuat usaha. Raka mengalami kerugian modal yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan perlahan habis tanpa hasil yang memuaskan. Tidak hanya itu, suatu hari Raka mengalami kejadian yang membuatnya sangat terpukul. Ia tertipu oleh seseorang yang mengaku bisa membuat mengembangkan usahanya tanpa curiga dan ketidaktahuannya. Ya, Raka menyerahkan sebagian uangnya, namun orang tersebut menghilang begitu saja. Kejadian itu membuat Raka merasa sangat bodoh dan kecewa pada dirinya sendiri. Tekanan hidup semakin berat ketika biaya kos naik dan pekerjaannya tidak lagi stabil. Raka mulai sering sakit karena kelelahan dan kurang makan. Malam-malamnya dipenuhi pikiran buruk dan perasaan takut akan masa depan. Dia merasa gagal memenuhi janjinya kepada orang tua. Dalam keheningan kamar kosnya, Raka sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah keputusan merantau adalah sebuah kesalahan? Keinginan untuk pulang ke desa semakin kuat. Ia membayangkan wajah ibunya dan kehidupan sederhana yang dulu ia tinggalin. Setidaknya di desa, ia tidak perlu berjuang sendirian. Namun di sisi lain, harga diri dan tekadnya menahan langkah itu. Raka sadar bahwa jika ia pulang sekarang, semua pengorbanannya selama ini akan terasa sia-sia. Ia berada di tengah kebimbangan antara menyerah atau bertahan. Tahun ketiga dan keempat berlalu dengan penuh tekanan. Raka kembali bekerja serabutan demi bertahan hidup. Ia belajar banyak dari kegagalannya. Meskipun hatinya yang sering terasa kosong, setiap hari ia berusaha menanamkan satu keyakinan dalam dirinya, bahwa semua penderitaan ini pasti memiliki makna. Tanpa ia sadari, semua pengalaman pahit tersebut perlahan membentuk mentalnya menjadi lebih kuat. Meski belum melihat hasilnya, Raka sedang dipersiapkan untuk menghadapi ujian terbesar dalam kehidupannya.